Jadi format Zoom itu teman-teman kita ngobrol biasa aja ya. Namanya juga Zoom konsultasi ya. Jadi bukan satu arah. Kalau satu arah lebih baik sih nonton video rekaman kita aja ya. Tapi kalau Zoom usahakan kita ngobrol-ngobrol supaya lebih menarik. Oke, judul kali ini Netlify teman-teman ya. Kita belajar tentang Netlify. Sebenarnya materinya simpel banget. Nggak harus kayak serius kayak gini ya, bikin slide. Terus apa? Karena prakteknya cuma berapa menit Mas Topan? Paling 5 menit sampai ke deploy itu. Deploy itu cuma 5 menit teman-teman. Jadi memang gampang. Lalu ada dua cara. Seperti teman-teman waktu itu ada yang pernah ikut kelas saya Zoom yang Firebase nggak? Itu mirip-mirip ya platformnya. Jadi platform cloud yang udah modern, di mana kita bisa numpang hosting di situ. Dan terutama static site. Walaupun sekarang sudah bisa hosting lebih dari static ya Mas Novan ya? Bukan cuma static ya Mas? Ya, sekarang bisa ngedeploy backend-nya juga. Nah, backend udah bisa di-deploy di sana. Contohnya Next.js sama Nux ya. Ya, Next.js sama Kalau Node. Full stack. Express bisa, Express. Express bisa di Vercel, kayak di Oh, Vercel di gila. Netlify bisa. Jadi makin perkembangannya makin gila ya teman-teman ya. Kalau dulu berawal dari static, dia sudah merambah ke hosting yang lebih lengkap lagi. Oke, judulnya Netlify, belajar hosting di cloud platform modern. Nah, di sini sengaja saya tuliskan modern karena benar-benar teman-teman harus paham ya di dunia kerja. Jadi yang lamanya hafal, hosting DC panel, yang kayak gitu ya, teknologi lama. Juga cara hosting di cloud, sorry, cara hosting di cloud apa? Di cloud modern juga wajib dong. Karena kan sekarang udah 2023, platform udah banyak. Kalau teman-teman masih berpaku di cPanel dengan cara develop cara lama, itu nanti kikuk ya di dunia kerja. Nggak tahu perkembangan ya, perkembangan dunia hosting. Oke, di sini kita lihat ya. Saya di sini comot ya, izin comot dari Wikipedia. Ini lupa saya cantumin sumbernya. Nanti saya akan cantumkan ya. Jadi Netlify itu di sini kan dibilang remote first cloud computing company. Jadi dia memang perusahaan cloud computing yang berbasis remote ya, yang menawarkan platform development. Sorry, agak flu batuk. Yang diantaranya bisa nge-build, deploy, dan bisa pakai serverless backend di sana. Nah, untuk serverless disimpan dulu, di-keep dulu. Kalau teman-teman belum pernah dengar serverless, karena ini bahasan yang berbeda lagi ya, serverless function dan seterusnya. Intinya di sini Netlify dia bisa kita pakai untuk build, deploy secara otomatis ya platform kita di sana. Kalau sebelumnya kan kita harus build manual ya Mas Novan ya. Misalnya kita mau hosting di cPanel nih, tapi platform kita udah pakai React misalnya atau Vue.js atau apapun yang sifatnya harus nge-build, itu kan kita harus build dulu di lokal, baru Ya, kita push ke Git si static code-nya. Baru di situ eh kita upload via Git pull ke server di online. Nah, kalau dengan adanya fasilitas build deploy dari Netlify, kita udah nggak perlu pusing lagi. Kita cuma tinggal ngasih tahu Git-nya di mana, alamat Git-nya ya. Kasih tahu ke Netlify, nanti dia udah otomatis full websitenya, lalu di build, di deploy dan dibuatkan sampai subdomainnya ya, Mas Nopan ya. ya, Jadi itu otomatis semua. udah otomatis semua itu. Nah, di sini dia bilang juga services for web application and dynamic websites karena baru-baru ini memang dia support juga backend. Kan bukan lagi static ya, berarti dia dynamic juga sudah support. Dengan artian teman-teman kalau ada project backend pakai Express ya, pakai Next.js bisa juga di hosting di sini. Gitu. Ya, bisa dilihat ya lanjutannya, making possible to integrate the tools, web framework, APIs, and etc. Jadi si Netlify ini dibuat pada tahun 27 Januari 2014. Nah, di sini cukup membuat saya kaget juga ya. Ternyata Netlify udah 2014. Saya kuliah itu 2012. 2014 itu saya masih main MVC Codeigniter 3. Kalau Novan masih ngapain 2014 tuh? 2014 saya masih
SMP kali ya. SMP. Tapi udah mulai hacking kali ya. Ada hacking. Ya masih main layangan kayaknya. Nah, ternyata Novan baru tahu nggak nih? Ternyata dia 2014 loh. Hmm, Dan namanya dulu bukan Netlify sih. Idenya itu udah dari 27 Januari 2014 ya. Foundernya itu Christian Bach. Bacanya gimana sih? Bach apa Bach? Christian Bach dan Mbak. Matthias Billman. Nah, Billman, I-nya double ya, bukan B-I-L-L ya. Pendapatan dia sekarang, ini kemasukin nama saya, penting nggak penting teman-teman ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa platform ini nggak sembarangan. Pendapatan dia di 2020 tembus 21 juta 600 ribu US dollar. Uang-uang bayaran hostingnya segini banyak ya. Banyak banget tahu, 1 juta dolar aja kan udah berapa miliar ya. Dengan artian maksudnya adalah Netlify ini termasuk salah satu perusahaan sukses ya untuk hosting dan layak disejajarkan dengan brand-brand lain yang memang sudah lebih besar duluan seperti Firebase ya. Apalagi sih yang besar? Firebase malah sekarang kayak ketinggalan gitu si Iya, iya. service-servicenya. Nah, itu menariknya. Memang saya pribadi banyaknya main di back end sih ya. Untuk hosting front end itu berita-berita terbaru juga kurang begitu update saya ya. Berarti dia fiturnya udah ketinggalan ya termasuk ya Novan ya. Iya, Dibanding Netlify dan Vercel ya. iya. Jumlah karyawan dia sampai 200 di tahun 2021 ya. Berarti maintenance servernya ya segini ya. Yang maintenance server mungkin ya termasuk programmer dan lain-lain sudah tembus 200 orang. Kayak gede lah, kita bisa bilang Netlify ini gede loh. Banget 200 orang. Oke, ini logo Netlify. Ini sengaja saya pasang di sini. Ini penting nggak penting ya logonya. Soalnya saya biasa lihat logo yang atas. Ternyata pas saya bikin materi ini, padahal pakai Netlify udah lama loh. Logonya ganti bos. Iya, website landingnya juga udah ganti sekarang. Ini sejak kapan Opan? Ini kayak baru-baru ini sih kalau ini. Iya ya. Belum terlalu lama, soalnya kan terakhir tahun kemarin kita masih pakai Netlify itu logonya masih ini, Iya, logonya landingnya ini masih yang lama gitu. yang atas. Sekarang ganti Iya, yang bawah ini. itu yang bawah. Kok saya malah lebih suka yang sebelumnya ya? Iya, ini kayak lebih Hah? lebih friendly gitu Kayak dibaca. ya gitulah ya guys. Penting nggak penting nih bahas logo. Oke. Nah ini kalau mau lihat wajahnya, wajah orang-orang yang udah bikin Netlify, Matt Billman sebelah kiri dan Chris Bah sebelah kanan ya. Ini yang programmer yang mana kira-kira ya? Kayaknya yang kiri ya. Kayaknya yang kiri ya. Yang kanan kan ide. Terus dia ngajak, Matt Billman ngajak Chris Bah. Nah ini sejarahnya udah saya cantumkan sih. Dia jadi seorang eksekutif gitu, teman masa kecilnya guys ya. Jadi dia ada ide bikin gimana kalau kita bikin website yang gak ribet kayak cPanel. Nah misalnya ya saya nyebut cPanel mulu. Gimana cara biar deploy otomatis? Jadi si programmer udah nggak perlu direpotin nih bikin platform yang bisa bantu deploy. Akhirnya dia ulik-ulik, mungkin Matt Billman ulik, dan dia akhirnya mikir wah perusahaannya harus gede. Dia panggil teman masa kecilnya namanya Chris Bah buat ngebantuin ngegedein Netlify. Ini wajah-wajahnya. Jadi teman kecil itu berguna ya teman-teman. Teman main layangannya Matt kali ini. Siapa tahu teman masa kecil kita ada potensi untuk kita ajak kerja bareng ya. Jadi gitu. Nah ini sejarahnya panjang nih, saya kopas kepanjangan kayaknya. Bahasa Inggris lagi. Nanti baca sendiri aja ya, PPT-nya di-share. Ini dari Wikipedia. Tadi saya sebutin diulang lagi di sini. Di sini kita lihat beberapa kali dapat investasi juga nih di 2021. Oh, akuisisi sama Feature Peak ya. Yang bawah ini kebetulan saya belum baca banyak. Saya baca dari atas sampai sini.
Y Combinator and Matrix. Oke. November. Netlify acquired Y Combinator. Ya perjalanan inilah ya, perjalanan dananya. Lalu oke, di sini berarti milestone-nya 2021 dia baru support ini GraphQL. Bisa GraphQL ya, Nop ya? Di situ. Bisa. Oh, oke. Itu query-nya nanti bisa pakai GraphQL. Oh, oke. Jadi 2021 ada support GraphQL. 2022 oh, maksudnya announce the acquisition tuh dia mengakuisisi, sorry. Dia mengakuisisi Quirrell, open source solution service for managing scheduling the execution serverless function. Oh, ini dia. Oke, berarti 2022 dia launching fitur serverless-nya ya, Novan ya. Ya, Karena kan dia awal-awal tuh kita pakai Next.js, oh, platform Codovolitan. Di sana masih nggak support di Netlify itu kan. Nah, sekarang udah support iya. semenjak ada functions ini. Oke. Ya kayak Firebase function ya, mirip-mirip semuanya kan. Ya, Jadi sedikit penjelasan ya teman-teman ya, walaupun ini harusnya dibaca lagi, dipelajari lagi oleh teman-teman serverless function. Saya coba gambarin aja, misalnya kita punya satu proses bisnis ya, misalnya ngirim email. Ngirim email udah gitu, verifikasi dan seterusnya OTP ya ke WhatsApp. Itu bisa kita taruh di satu functions. Nanti akses dari logic ke front end-nya atau dari platform front end-nya itu via serverless function. Nah, cuman saya kurang tahu persis. Ini disimpan di source code-nya kan ya, Novan ya, di dalam back-end-nya gitu ya. Maksudnya di dalam source code bagian back gitu, bukan yang front ya, kan. Kalau front bukan pakai front-end. API gitu. Kalau front pakai API deh ke function-nya. Cuman kalau back kan berarti diproses pakai Node.js. Maksudnya Ya, itu. itu diproses sama sistem secara otomatis biasanya. Mm-mm. Oh, dia juga banyak mengakuisisi. Oh, Gatsby diakuisisi ya. Gatsby ini framework bukan? Framework yang dibangun di atas React, mirip-mirip Next.js, tapi kalau Gatsby itu Oh, lebih oke. ke SSG. Static Site Generator. Ya, Oke, jadi Netlify juga sampai mengakuisisi frameworknya. Padahal dia perusahaan hosting ya. Karena saking gedenya komunitas JavaScript kan. Ini Gatsby ya. saya sering denger ini. Cuman di konten kelas full stack dan Codovolitan belum pernah kita bahas ya. Saking banyaknya teknologi. Oke, itu sejarah singkatnya. Nah, ini juga bisa dibilang udah Netlify jadi top 12 ya. Ini menurut hostingadvice.com Oktober 2023 top 12 static hosting. Walaupun sebenarnya nggak tepat lagi static hosting doang ya. Karena sudah merambah ke hosting backend. Backend. Tapi kalau PHP nggak bisa kan ya? Baru JS-JSan ya. Ya, Node.js kayak gitu sih yang baru disupport kayaknya, Node.js gitulah lah ya. yang teknologi modern. Hmm. Oke, dia masuk 12 disejajarkan dengan Cloudflare. Nah, Cloudflare-nya ada fitur static teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar Cloudflare, biasanya dipakai buat proxy, buat DNS manager. Nah, dia tuh punya fitur statik yang orang-orang belum banyak tahu ya. Ini juga gratis statiknya. Firebase sudah jelas lah ya. Ini pasti ada statiknya. Amazon S3 pun bisa hosting statik. GitHub Page, teman-teman kalau pernah ya, dulu Mas Wijay sudah menyampaikan tentang GitHub Page di Zoom kelas full stack beberapa minggu lalu. Udah pernah kita bahas secara hosting gratis static site di GitHub dan GitLab. Dan saingannya Vercel yang minggu depan insya Allah kita bahas. Bukan minggu depan ya, saya belum janji dulu. Siapa tahu ada mentor lain yang mengisi materi lain ya. Intinya kalau saya lagi yang isi dan Mas Novan, kita akan bahas Vercel. Tuh. Oke, sekarang next slide ini akan membahas ini. Jadi pertama, teman-teman itu siapin projectnya. Bisa static HTML. Maksudnya apa sih static HTML? HTML CSS biasa yang tanpa framework gitu. Bisa juga siapin Vue. Kalau udah belajar Vue, bisa juga siapin React.
Bisa juga siapin Next.js dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman udah jelas ya foldernya. Oh, kalau di saya ini sekilas aja saya simpan di folder coding ya di documents. Biasanya kalau teman-teman yang lain projectnya di SAM ya. Sebenarnya kalau static nggak harus di dalam SAM, bisa di luar aja bebas di project intinya gitu. Karena pada dasarnya kita running servernya nggak pakai Apache, nggak pakai SAM ya. Tapi kalau static tuh bebas di mana aja gitu. Bisa di open with browser juga kan kalau static HTML. Nah ini gambarannya ya, screenshotnya. Di sini saya bikin weather app, bukan bikin sih. Jadi ada sampling yang saya download ya dari GitHub yang bertemakan forecast weather, perkiraan cuaca, yang teknologinya pakai Vue.js 3. Nah di sini cek dulu source code-nya. Pastikan di lokal jalan dulu teman-teman ya. Di sini saya ambil dari Evelina Moore GitHub. Judulnya Weather App Vue.js 3. Pastiin jalan. Kalau teman-teman pakai Yarn Serve, npm serve silakan lalu buka 8080. Kalau teman-teman pakai Vite, jalanin package JSON-nya, npm run dev dan seterusnya. Buka portnya sesuai dengan konfigurasi masing-masing. Nah, di sini saya ceritanya pakai port 5173. Nah, buka browsernya, dia running di 127.0.1 atau buka localhost .25173 nanti keluar. Kalau udah lancar di lokal lah barulah kita unggah ya. Jadi jangan terburu-buru udah unggah ke online ada build-nya gagal, deploy gagal di online, balik lagi ke lokal kan ribet ya. Nah kalau untuk yang static HTML CSS nggak perlu ribet kayak gini ya. Jadi langsung buka foldernya aja, saya back dulu. Langsung buka foldernya aja, project teman-teman. Lalu di open pakai VS Code silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu konekin sama GitHub intinya. Di-upload ke GitHub. Kalau yang belum tahu GitHub dan Git, pelajari dulu materi Git ya supaya gampang. Jadi deploy-nya nggak manual upload gitu, nggak. Tapi kita manfaatin GitHub atau GitLab ya. Oke, lanjut. Nah, udah pasti bikin akun ya. Kalau projectnya udah siap, di lokal udah lancar, bikin akun. Alamatnya di netlify.com. Oke, buka akun di Netlify. Sign up aja, ada tombol sign up. Lalu teman-teman bisa sign up with GitHub ya. Jadi nggak perlu sign up manual lagi pakai email. Tapi kalau nggak punya akun GitHub ya sign in with email aja ya. Sorry, sign up with email. Saya sarankan GitHub aja langsung supaya langsung allow access ke repository kita ya yang mau kita deploy. Kalau developer sih harusnya punya GitHub ya. Ya mungkin nggak. Kalau kelas full stack wajib. Karena materi kelas full stack di awal-awal itu kita udah ajarin Git dan GitHub. Memang udah jadi standar ya Om Novan ya? Iya, standar. Standar. Gitu. Tapi kan teman-teman banyak juga nih yang baru belajar HTML CSS, belum nyoba Git. Insya Allah gampang kok belajarnya. Silakan buka materi kelas full stack bagian paling atas. Ada preparasi materinya Git. Nah, gunanya Git, saya recall ulang adalah untuk manajemen source code ya, teman-teman. Jadi perubahan kode teman-teman itu kelihatan. Ada baris yang terganti ya. Lalu ada teman yang join pengen project, kita tahu teman kita ganti apa gitu. Itu lebih mudah dengan adanya Git. Nah, di sini kalau udah teman-teman berhasil login kayak gini, ini gambaran aja ya. Jadi dashboardnya sederhana. Malah kayaknya lebih sederhana dari Firebase ya. Secara tampilan. Benar nggak? Ini lebih simple kelihatannya. Lebih simple. Firebase yang kemarin saya isi materinya itu banyak banget ya. Termasuk Crashlytics ada di situ. Karena dia pada dasarnya juga support mobile analytics. Jadi banyak menunya. Nah, di sini ada overview, ada builds ya. Builds ini maksudnya source code build. React sama Vue itu kan nggak dikenal sebenarnya di browser. Jadi harus di-build dulu menjadi HTML CSS biasa. Source code-nya kan nggak dikenal ya. Jadi dia framework yang harus di-build dulu kodenya sehingga dikenal sama browser.
Makanya ada istilah builds. Di sini ada tanggal-tanggal buildnya. Nggak ada tanggal. Ada branch-nya. Gagal apa berhasil jelas di sini. Lalu di sini ada bandwidth di Netlify itu. Ada bandwidth itu maksudnya gini teman-teman. Ketika website teman-teman ada yang akses gambar ya, akses kode udah pasti HTML CSS. Kan dia ada download ke klien ya, download ke browsernya pengguna. Nah, itu nanti kena bandwidthnya. Ini per bulan ya Novan ya? 100 GB berapa sih? Per bulan. Per bulan. Per bulan kalau misalkan melebihi 100 giga kena charge biasanya. Oh, oke. Nah, build minutes-nya dapat 300 jatahnya. Build minutes itu apa? Adalah ketika React dan Vue-nya atau Next.js-nya di deploy ke Netlify, nanti kan dia nge-build tuh berapa menit kemakan waktunya, nanti ngurangin kuota. Kalau 300 masih aman. Tapi kalau build-nya udah terlalu sering, teman-teman nanti kena charge. Harus bayar build-nya lagi ya Novan ya? Bener gitu? Ya, itu harus bayar lagi. Nah, kalau concurrent build gimana tuh dia? Concurrent build itu jadi jumlah build yang bisa kita lakukan secara real time sekaligus gitu maksudnya. Misalkan kita ada deploy 3 project sekaligus. Nah, kalau concurrent build-nya kan di mode yang mode free ini mah kan cuma satu. Nah, kalau kita upgrade misalnya ke Pro, nanti concurrent build-nya tuh bakal jadi 3. Nah, jadi kita bisa nge-build 3 project dalam satu waktu gitu. Oh iya. Jadi manajemen sites-nya lah ini ya. Concurrent-nya, bersamaannya. Dan tim membernya satu, untuk free satu ya, satu tim member. Satu. Kalau misalkan kita mau nambah harus upgrade dulu ke Pro. Oke, di bawah ini ada menu sites, sudah jelas lah website yang kita manage di sini. Ada berapa website di sini nanti akan tampil. Di sini saya pernah deploy namanya Gemblo ya. Ini portofolio GitHub saya. Portofolio web yang sampai sekarang belum dibagusin juga portofolionya. Oke gitu ya. Nanti kita praktek aja, ini kurang lebih begitu teorinya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung masuk ke menu sites. Kalau udah mulai mau deploy, masuk menu sites kiri atas. Lalu di sini ada tombol add new site. Di situ ada 3 pilihan: import an existing project, start from a template, dan deploy manually. Nah, ini menariknya. Ternyata bisa deploy manually bergaya dulu waktu di FileZilla atau waktu ya panel. Jadi zipnya ya, Novan ya? Oh, jadi bisa manual. Kalau teman-teman HTML CSS, langsung aja buka 2 jendela nih. Browser, Netlify, sama apa satu lagi, Explorer ya. Langsung di drag aja, tek gitu. Nanti kita coba ya. Coba liatin maksudnya. Start from a template, ini dia udah menyediakan boilerplate template project yang teman-teman bisa langsung pakai. Nah, kalau kita pilihnya yang paling pertama, import an existing project, mau ngambil dari Git gitu. Nah, di sini kalau kita next ya. Di sini kalau diklik yang tadi, maka akan muncul let's deploy your project. Pilihannya ada 4. GitHub, GitLab, Bitbucket, dan Azure DevOps. Nah, teman-teman udah pasti familiar dengan GitHub ya. GitLab juga bisa, dan Bitbucket juga ini terkenal ya untuk manajemen Git. Ini juga bisa gitu. Nah, di sini kalau deploy with GitHub diklik, maka muncul authorization, si Netlify-nya nanti minta izin ke kita supaya bisa mengakses repository GitHub yang kita punya. Nah, di sini teman-teman klik aja yang hijau, authorize Netlify gitu. Oke, kalau kita next lagi, maka selanjutnya di layar akan muncul begini. Ya, step kedua, let's deploy your project. Isinya username GitHub kita. Di kanannya nanti bisa searching kalau teman-teman repositorinya banyak. Di sini ketik aja. Di sini ceritanya saya kan judulnya tadi weather ya. Saya ketik weather, keluar weather. Nah, baru klik lagi di sini. Klik lagi weather app Vue.js 3. Nah, lalu akan muncul ini pertanyaan field. Tapi dia udah otomatis terisi ya Novan ya. Jadi ya, udah otomatis terisi.
Jadi nggak perlu kita tentukan lagi, kecuali teman-teman di projectnya ternyata custom folder Ya, itu gitu. harus diubah salah satunya. Iya, Atau misalkan kayak build command-nya, kan di sini pakai npm. Kalau Hmm. misalkan kita udah custom pakai npm, pakai yarn, atau pakai yang baru ban gitu, kita harus ganti juga command line Oh iya. Ban tuh bacanya ban apa bun sih? ban. Ban ya. Kalau kan itu tuh apa sih, bapau apa? Bapau. Iya iya. Jadi teman-teman ya, ini juga tambahan informasi, semoga bermanfaat. Jadi untuk jalanin source code JavaScript di backend itu nggak harus pakai Node.js aja, bisa. Kayak teman-teman belajar Express.js di kelas Fullstack kan kita ajarin Express ya, nggak harus selalu pakai Node. Sekarang udah ada Bun, Ban, ada apa lagi? Ada Fight juga deno, bisa. Kalau Fight ada bukan ya? apa? Kalau Kalau Fight, Fight itu kayak semacam runnernya, mirip-mirip oh, sih. Tapi mm-mm. kalau Fight harus ada Node.js-nya, kalau nggak Oh, salah. oke. Lalu ada juga apa selain ban itu Ada deno, Deno ya? Oh iya Deno bisa ya running JS ya? bisa. Nah banyak Makanya yang bikin juga sama kayak yang bikin Node.js itu. Mm. Oh, oh iya ya Ryan Dahal yang bikin. Ya, Mm. Namanya Ryan Dahal. Ya gitulah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan belum sampai ke tahap config ya teman-teman, bikin default aja deh, biarin aja ya. Nah habis itu teman-teman skip langsung klik deploy weather. Sorry, maksudnya klik tombol yang warna biru nih. Nah, di sini juga saya sudah kasih penjelasan. Nanti slide-nya kita share ya. Dalam production biasanya branch git yang dipilih master main karena kita menggunakan view. Oh, sorry, titik. Karena kita menggunakan view, kita sesuaikan saja. Komen yang dipilih adalah npm run build dengan publish dir this. Kalau view this ya, kalau React apa? React biasanya build. Build. Nah, bedanya di situ aja, teman-teman ya. Setelah itu baru klik deploy. Oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman nanti akan muncul ya pesan site deploy in progress. Merah warnanya. Dari situ tunggu aja. Dia lagi proses nge-build itu, lagi ngambil dari Git kita. Si subdomainnya lagi di-prepare sama dia, otomatis semuanya. Lalu sampai muncul pesan created. Di sini ada created nih. Created at 2:54 PM. Lalu ada subdomain yang dikasih tahu sama dia. Remarkable Florentina. Nah, di sini nggak usah. Saya pertama kali main Netlify sempat bingung. Kok subdomainnya aneh ya namanya gitu. Dan kepanjangan. Nah, ini bisa dikonfig ya, Novan ya. Bisa diganti. Jadi website kita tuh di-deploy di subdomain sepanjang ini. Tinggal dibuka aja di browser. Itu. Nah, ini contohnya yang udah di-deploy sama kita. Alamatnya tadi seperti diperlihatkan di Netlify di Remarkable Florentin 293C8D.netlify.app. Nah, jadi deh websitenya. Bukan jadi website nih, jadi di deploy maksudnya. Karena kita nggak coding. Gitu. Gampang ya. Oke, sekarang kita praktekin. Tadi teorinya. Oke. Oke, di sini saya buka projectnya ya teman-teman. Seperti saya bilang, ada di folder coding. Lalu saya juga udah punya akun Netlify-nya. Sebelumnya saya udah daftar. Masuk aja ke netlify.com. Nanti kalau kita klik login, dia masuk ke app.netlify.com/login. Seperti ini. Nah ini tampilannya teman-teman ya. Tadi JavaScript-nya agak nge-glitch di browser saya. Udah login, nanti muncul seperti slide saya tadi kayak begini. Gampang sebenarnya, prakteknya mah cepat banget. Tapi nanti kita akan praktekkan selain view punya saya, juga nanti punya Mas Novan ya. Dia pakai Next.js. Nah menu yang tadi saya sebutin sites di sini. Kalau mau bikin baru tinggal add new site aja. Cuman sebelum itu kita cek dulu source code kita di lokal ya. Di sini source code-nya saya ada di folder ini coding. Coba kita ls. Oke, di sini
ada folder namanya Weather App ya. Kita coba buka pakai apa? VS Code ya. Oke, nah ini source code-nya dia simple aja, dia bikin semacam forecast, bisa ada menu search-nya, lalu ada tampilan forecast-nya ya. Di sini kebetulan ada Fight ya, kita pakai Fight di sini. Untuk source code-nya kayak gini. Nah, oke, dari sini kalau di lokal sebelumnya saya udah cek ini udah lancar jaya ya. Kalau kita ketik yarndev dia juga udah lancar. Dengan artian kita cek dulu di sini ada broken nggak nih di library-nya. Nah, di sini lancar tuh 127.01.573. Di sini kita buka lokalnya lancar. Nah, ini di lokal ya. Bisa pakai localhost juga. Oke, kalau kita enter hari ini Jakarta 29 derajat. Bandung tempat saya 25 derajat. Ya kayak gitu ya kurang lebih. Sekarang kita coba deploy. Nah, ini source code-nya sudah ada di GitHub saya ya. Jadi teman-teman deploy dulu tuh si source code-nya ke Git. Oke, dari sini kita praktekin add new site, import existing project seperti di PPT-nya, deploy with GitHub, lalu authorization di sini. Nah, balik lagi dia akan tampilin repo-repo kita. Kalau males scroll langsung aja ketik ya. Kalau males scroll karena repo saya memang banyak, saya langsung aja ketik weather di sini. Lalu di enter aja, lalu teman-teman bisa lihat di sini ketemu ya. Weather app 5 hours ago. Klik aja di situ. Lalu lanjut di sini. Nah, seperti saya bilang ini nggak usah dipusingin branch-nya. Dia udah automatic deteksi branch. Dan di sini pakai main. Ada juga yang pakai master ya dan seterusnya. Lalu scroll ke bawah, di sini build command-nya udah default. Lalu publish directory-nya this. Nah, di sini tinggal klik aja deploy. Tag deploy. Nunggu kita ya. Karena dia lagi nge-pull dari Git ke server Netlify, lalu dia nge-build ya. Kalau mau lihat detailnya ada di sini ditampilin. Digeser agak geser dikit ke bawah ya. Oh, cepet udah publish ya. Kita bisa lihat lognya. Nah, udah already upload semuanya ya. Deploy lognya juga kita bisa lihat. Kalau mau lihat ini ya, ada initialize di sini. Dia melakukan apa aja di server secara otomatis. Jadi gini ya saya maksud ya teman-teman, otomatis itu. Kalau pakai VPS, cPanel kan kita harus deploy dulu di lokal. Kalau VPS, deploy-nya ya di VPS-nya. Ketik perintahnya secara manual, capek kan? Nge-build-buildnya. Kalau di sini udah otomatis langsung dieksekusi sama Netlify. Nah, ini buildingnya dia ngapain aja. Pada dasarnya sama dengan perintah manual ya Novan ya. Ya, manual. Nah, deploying di sini, deploying dia udah sukses deploy, clean up dan seterusnya. Nah, geser lagi ke paling atas, website kita udah ready di alamat cleanquan semifredo. Aduh, ribet amat. Jadi suka gini ya, bahasanya emang ribet nih, bahasa apa tahu. Jadi open production deploy. Oke, kita open. Nah, ini di versi online-nya dan sudah bisa di-share ke teman-teman kita atau klien. Nah, ini berguna banget ya teman-teman kalau lagi buru-buru. Misalkan klien nanya nih, Mas tolong saya mau lihat progress dong. Nah, website kita lagi di lokal. Nah, kalau pakai Netlify kita langsung aja impor gitnya, langsung kasih nih subdomainnya ke klien. Udah bisa dia lihat progress website kita. Sesimpel itu ya. Oke. Nah, udah. Gitu doang materinya. Gitu doang. Tapi nanti kita akan tambah dengan DNS ya, teman-teman biar paham. Kan kalau subdomain begini, kadang ada pertanyaan teman-teman, Bang, gimana kalau saya pengen pakai domain sendiri?
gitu. Tapi ngarahnya ke Netlify karena hostingnya gratis, bisa portofolio teman-teman, websitenya klien teman-teman yang front end doang. API-nya connect ke API publik misalnya, bisa gitu ya. Jadi serba gratis, API publiknya gratis, front end-nya gratis, domainnya yang bayar karena domain nggak ada yang gratis kayaknya. Paling murah berapa Mas Novan? Domain My ID itu 12.000 setahun. 12.000 setahun. 12.000 setahun. Kalau ke Dan itu klien, cocok kalau buat apa personal portfolio pribadi nah itu cocok. kayak begitu ya. Dan mantapnya lagi bukan cuma front end. Kalau front end kan ada pilihan saingan berat, GitHub Page, Firebase. Kan bisa Next.js, bisa backend juga, gratis. Gratis berarti kan ya, Novan ya? Gratis selama nggak memenuhi apa sih limitnya itu, nggak lewatin batas limit, gratis. Iya. Kan ini website buat lihatin progres aja, bisa dimanfaatin kalau buru-buru. Bisa. Gitu. Oke, dari sini Mangga lanjut ke saya serahkan ke Mas Novan ya. Saya serahkan ke Mas Novan. Siap. Iya. Jadi coba dong kalau versi Next.js gimana gitu ya. Oke, saya izin stop share teman-teman. Kita lihat dari Mas Novan ya. Oke. Sebenarnya kalau Next.js itu prosedur itunya sama aja sih kayak tadi gitu ya. Emang cenderung gampang gitu. Nah, untuk proyeknya sendiri saya ada kayak bikin bikin website portfolio ya, portfolio sederhana. Ini nggak ada backendnya sama sekali, statik. Juga ada fitur kayak semacam blog. Di sini saya pakai Markdown ya, buat nulis postingnya. Nah, Oh, nah ini juga tips trik nih teman-teman. Kalau butuh data ya bisa disimpan secara statik nih pakai Markdown. Jadi nggak connect ke database Novan ya. ya, nggak connect ke database. Jadi Mhm. kalau misalkan mau nulis nih, mau ngeblog, kalau yang ngeblognya sendirian gitu, ya udah nulis aja Markdown di sini. Terus nanti tiap update post berarti kita deploy ulang gitu. Kayak push aja ke GitHub, langsung otomatis kan nge-deploy ulang. Nah, itu udah bisa rilis si artikelnya. Untuk reviewnya sendiri, coba kita jalanin dulu. Nih, muncul. Nah, websitenya sederhana aja kayak gini. Ada project-project yang pernah dibikin. Lalu, nah ini yang section blog yang tadi. Ini template-nya bikin sendiri dari nol. Bikin sendiri. Berarti Front end soalnya kan ya. Nah, ya kayak gitu. Terus, saya pakai Next.js-nya versi 13, tapi masih yang Pages router. Soalnya kan kalau yang baru-baru rilis kemarin tuh pakai app router, itu cara mainnya udah beda lagi, udah nggak kayak gini. Ini saya masih pakai cara lama yang mirip-mirip di versi 12 lah. Kalau mau bikin kayak gini juga bisa, ada tutorialnya banyak di YouTube, bisa nyari. ya Mas Novan lah yang ngajarin. Masa dari YouTube? Bisa boleh. Nah, kalau udah misalkan si projectnya ready dan di klien udah muncul, kita coba juga build versi buildnya. Apakah ada error? Biasanya kalau di build di lokal error, kemungkinan di Netlify juga bakal error. Ya ya bener-bener. Wajar build. Yang build agak lumayan lama sih. Nah kan, di konsolnya bisa dilihat sama persis sama yang ada di Netlify. Nah ini kita nungguin nge-build-nya, emang biasanya suka lama. Nah ini Kalau teman-teman, memang kalau ya Next.js itu build-nya kalau halamannya banyak, apalagi SSG ya, itu lama ya ya. lama itu nge-generate satu-satu.
Nah, tapi di sini pause sebentar. Saya takutnya gini, ada teman-teman yang baru belajar HTML CSS, lihat materi ini dia bingung. Jadi gini teman-teman yang baru belajar HTML ya, nggak usah dipusingin masalah ini. Ini kan konten yang mau diupload. Jadi Next.js view-nya dihiraukan saja. Jadi kalau teman-teman langsung mau up ke online HTML CSS tok, itu tadi saya bilang ada bisa langsung di-upload ya Mas Novan ya. Ya, bisa langsung diupload, bisa Nanti tag kita and drop. praktekin kalau ada waktu ya. Ini untuk teman-teman ngecover teman-teman yang HTML CSS. Yang ini di skip aja nggak apa-apa. Wajar kalau Nah, ini wajar. build-nya udah beres dalam waktu 64 detik. Ya. Beres nih. Nah, sekarang kita bisa deploy. Kalau di sini udah lancar berjalan. Coba kita deploy di file. Kalau Netlify ini masih satu perusahaan sama Netflix ya sih? Sama Netflix? Kayaknya enggak. Namanya sama, mirip. Biasanya suka salah spelling gitu. Mau ngecek Netlify malah ke Netflix, jadi nonton dulu. Itu maksud saya. Nah, saya login di sini pakai GitHub ya. Oke, udah masuk ke dashboardnya. Bandwidth udah kepakai 37 MB, masih belum ada apa-apa. Terus kita bisa build langsung aja import dari sini. Nah, masuk ke halaman ini, deploy with GitHub, authorization, udah masuk. Cari tadi projectnya tuh namanya ini. Ya kan? Bentar Mas Novan. Tadi reponya private ya? Private, Kok bisa juga private? bisa. Jadi kita harus authorize dulu ke repo yang mana gitu. Iya, tapi pikir yang build yang public doang loh. Kalau yang public bisa apa? Semuanya bisa. Oke, lanjut. Jadi perlu di authorize gitu. Nah, ini kasih tahu bedanya nih. Ini pilihannya kan tadi beda sama view. Nah, Ada ya. di bawah. Nah, Ini config-nya agak beda ya. Soalnya saya kan di lokalnya juga pakai YARN. Nah, jadi ini otomatis kedeteksinya YARN. Bukan NPM gitu. Kalau yang pakai NPM, pasti di sininya kedeteknya NPM. Atau pakai ban gitu. Lalu untuk publish directory-nya di Next.js ini nih agak unik ya. Ini dia bikin kayak ada .next, foldernya tuh .next. Kan kalau kayak tadi di view tuh dis, kalau di React biasanya build. Nah, ini publish directory-nya .next. Kita biarin aja langsung deploy aja. Klik deploy, tungguin. Nah, ini lagi di deploy. Kita bisa lihat progresnya. Lihat lognya. Si muter-muter doang gini. Nah, ini kalau kita lihat sama yang ada di sini tadi, ini tuh mirip ya. Nah, proses nge-compile-nya. ya pada dasarnya kan otomatisasi aja ya. Ya, Dan servernya kayaknya Linux di Netlify kan. ya ini kayaknya pakai Linux. Macam Dockerize juga gitu ya. Ya, nah ini Netlify build. Ini serverless function-nya yang di sini yang dipakai itu Netlify build. Iya. Oh, kayak gini. Nah, jalanin YARN-nya, next build. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dia runningnya sama dengan lokal ya. Karena pada dasarnya mengeksekusi tools yang sama. Di prepare dulu gitu ya, kayak CICD di GitHub gitu. Oke, ini berhasil ya Mas Novan ya? Ini masih collecting page data. Oh, nah ini bedanya ya teman-teman. Kalau tadi view saya itu kan bukan SSG. Jadi memang CSR aja.
itu build-nya pasti lebih lebih cepat cepat. ya, karena nggak nge-generate data. Dia kalau SSG itu kan generate halaman ya, Iya, pages. generate halaman. Jadi Nah, halamannya tuh halaman statis gitu. ya Kayak kita statis. nulis HTML, CSS biasa, cuman Hmm, dibikinin gitu. ya itu bedanya. Dia agak lebih lama dan harus sabar gitu ya untuk SSG. Wih, masih belum juga ini. Sih belum. Oh, Sekarang di bundling. hmm. Halamannya udah beres kayaknya. Oke, sambil jawab pertanyaan di sini kata Mas Liandif bertanya lagi ya, itu codingan Next.js-nya SSG atau SSR? Udah jelas ya jawabannya? Saya pakai SSG, SSG. jadi dibikin statik aja semua. Jadi biar nggak pakai functionnya tuh biar nggak kepake gitu. Soalnya Hmm. kan websitenya website sederhana aja. Seandainya dia Mas Novan si Next.js-nya kita konekin ke database di situ atau di mana ya? Itu codingan Node.js-nya kan akan dieksekusi ya Ya, backend-nya. Nah, itu yang akan mengurangi function itu tadi ya. ya, function itu tadi. Jadi kalau misalkan kita bikin kayak SSR kan otomatis pakainya tuh get server side props. Nah itu bakalan terus menerus ngejalanin function Node.js-nya. Jadi Mm-mm. nggak di generate statik halamannya tuh. Halamannya tuh bakalan di download berulang kali, setiap Mm-mm. kali diakses gitu. Nah, ini Nah kata ini Mas dari Lian sini. juga SSR tetap bisa di-deploy di Netlify nggak kalau bukan SSG? Bisa sih harusnya. Sekarang yang Netlify sekarang tuh udah support, udah support function itu apa? Function buat Next.js. Nah Mm-mm. ini halamannya udah bisa diakses. Nah, oke, mantap. Oke, Sama ya. sama kayak yang ini Mm-mm. sama. Oke, sama nih. Terus kalau ini kepanjangan nih atau gak suka kayak gini, tinggal ganti aja. Change site name, masukin gini misalnya, save, udah ini otomatis keganti. Iya. Sekarang Dengan syarat, domainnya, subdomainnya jadi ini. ya syaratnya itu belum dipakai orang lah ya. Ya, Subdomain. syaratnya harus belum dipakai orang ini. Mm-mm. Oke, mantap nih Mas. Nah, kalau ini di refresh, gak bakalan ketemu, udah diganti. Oh, yang lama. Jadi dia secara record di DNS-nya keganti gitu ya. Jadi not Ya, found. Subdomainnya jadi nggak bisa diakses lagi ya. nah terus kalau misalkan ini kan udah jadi nih, udah jadi. Kita tuh udah pernah beli domain gitu, biar ininya nggak pakai netlify.app gini. Misalkan pengen jadi .com atau myid, itu bisa. Nah, coba Mas Novan kita praktekkan sampai dia berubah domainnya ya. Jadi nggak subdomain Ya, bawaan dari Netlify. Itu juga saya ya itu teman-teman bisa dilihat kalau subdomain bawaan itu ada .netlify-nya. Jadi nggak langsung com gitu ya. Jadi pertama apa nih Novan? Masuk ke domain manager dulu ya. ya. Tapi pertama pertama kali itu harus beli dulu domainnya yang pasti. Oh iya jelas. Masa belinya di mana nih? Kalau saya belinya di rumah web. Kalau beli Ini domainnya di Netlify-nya bisa nggak? ini Udah pernah kita belum? masuk dulu gimana? Kita masukin dulu domain ke sini. Nah, ini kebetulan tadi udah ada Oh iya. yang 8junedi.com, tinggal dimasukin aja. Kalau misalkan pengen tahu caranya sama aja sih kayak gini tuh. Ya Mungkin pelan-pelan Mas Novan di sini. Jadi klik apa dulu tadi? Add klik sub, add domain, klik domain. or Nah, register domain. Ya, klik. domain lalu Lalu add hasilnya di or bawah register. itu. Oh, oke. Kita Masukin nama masukin. domainnya. Nah, kan Verify. verify. Nah, kan karena udah tadi udah dimasukin, ini Hmm. bakalan ada kayak semacam peringatan kayak gini. Hmm. Nah, ini tinggal dimasukin, lalu udah ini doang sih. Lalu di sini di client zone ini
Nah, sebentar Mas Novan, di sini saya coba bantu jelaskan yang di rumah web. Jadi teman-teman itu ya, kalau mau beli domain terserah di mana aja. Kan banyak ya, ada Niaga Hoster, rumah web ya, ada Dewa Web, di Cloudhost dan lain-lain kalau lokal. Dibeli di Google pun bisa, beli di Google pun bisa ya, Google Domains. Jadi ketika udah beli itu masuk ke client area. Jadi teman-teman login register dulu. Nah, baru kemudian akan tampil halaman ini, halaman manajemen hosting dari yang punya domain tadi. Kayak begini. Jadi Begini tadi ya, Mas. saya back kembali, kok Bang kenapa nggak beli aja langsung di domain di Netlify-nya? Nggak usah ke sana kemari. Itu belum kita praktekkan. Dengan artian ya kita belum tahu ya, belum pernah. Jadi beli domainnya tetap di perusahaan hosting lokal aja ya, biar nggak ribet, supaya pembayarannya Dan bisa dia juga bisa biasa. pakai dana gitu, masih pakai rupiah gitu. Kalau Iya, pakai misalkan rupiah, di hostingnya langsung di Netlify kan belinya itu pakai kartu pakai kredit. dolar, Hmm, kartu kayak kredit. gitu alasannya. Oke, lanjut Mas Topan. Udah saya jembatanin. Ya, lanjut. Tadi kan ini udah diregister ya, diregister ke sini, lalu kita tinggal masukin ke DNS manajemennya. Nah, di sini kita add new, domainnya tuh biarin aja kayak gini, lalu type-nya kita pilih A, IP IP or hostname ini ada di tutorial rumah webnya. Nah, kita masukin ini IP dari rumah web. Sorry, maaf saya lurusin IP Netlify nih. Oh, IP Netlify. Langsung mengarahkan ke IP Netlify. Oke, 75265 sebentar. 75 ya. 75265. Kalau Persal berapa ya? 7171 berapa gitu. Yang 2222 itu. Lalu kalau udah kayak gini, kita tinggal add record, sukses. Lalu masukin satu lagi. 75265. Masukin lagi yang Cinem. Nah, Cinem ini kita tinggal masukin yang ini. Masuk lagi ke sites. Nah, yang ini. Copy, lalu paste ke sini. Ininya www. Add record. Udah. Kalau sudah, ini biasanya kita harus nunggu propagasi dulu selama 2 kali 24 jam. Kalau misalkan sudah propagasinya lewat, nanti si websitenya bisa diakses di sini. Kita lihat ini bisa. Udah bisa ya? Atau masih ngakses? Udah bisa. Oke, mantap. Jadi propagasi itu teman-teman ya, tadi itu proses mengarahkan domain intinya ke servernya Netlify. Supaya ketika klik novanjunaidi.com, dia akan diarahkan ke hosting yang udah kita taruh di Netlify gitu ya. Jadi tadi ada istilah A-record, ada istilah CNAME ya. Kalau A-record itu untuk IP address, kalau CNAME untuk subdomain. Nah, ini langsung udah online di novanjunaidi.com ya. Berhasil berarti ya, Mas Ya, Toman? Nah, kayak gitu teman-teman. berhasil. Mantap ya. Jadi kita free hostingnya. Lalu, Ya, simple. Itu yang ngedeploy. hmm, sebenarnya tujuan hosting di Netlify juga bukan cuma ngejar free, tapi ngejar manajemen yang apik ya. Kalau tim kita Ya, memang dapat modal besar, ngedeploy suatu project yang anggap aja ratusan juta miliaran, misalnya gitu. Ya ini untuk mempermudah tim supaya nggak upload-upload secara manual gitu tujuannya. Hmm. Oke, satu lagi ya. mungkin pertanyaan dari saya Novan ya. Sambil kita diskusi aja di sini formatnya. Si Kalau mau ini loh, kalau Firebase tuh kan ada analitik Novan. Ya, Lihat traffic harian gitu loh. Di sini bisa nggak di Netlify? setahu saya di Netlify itu ada.
kayak di Matrix ini nih, Analytics. Cuman kita harus bayar dulu buat nyobainnya. Oke. Jadi karena $9 per $9 ya. Nah, ya. ini solusinya buat teman-teman yang mau pasang juga analitik ya. Bisa pakai Google Analytics aja kan ya, Mas Nopan? Iya, Google Analytics kan free, masukin ke source code kita. Mau HTML, CSS, mau Vue.js, mau React kan bebas ya. Bisa ditaruh di situ. nah ini kebetulan saya udah pakai Google Analytics. Bisa dipasang kodenya juga gampang sih, cuman gini doang. Nah, jadi nanti tuh kan ada script bawaan. Kalau misalkan kita pakai HTML, CSS doang, ini nggak perlu kayak gini nih. Tapi nanti kayak bikin script aja biasa. Ini kan harus pakai package dari Next.js-nya. Kita Ya. tinggal copy paste aja di sini. Sama ini measurement ID-nya. Saya simpan di env file. Jadi biar Ini nggak ke mm, deploy. ini kalau Next.js ya. Kalau teman-teman pakai HTML, CSS biasa, pasang analitik, script tadi itu ya, yang Mas Novan tadi blok itu, taruh aja di header, sesimpel itu, di Ya, head, di head bagian head ya, di sebelum body, taruh udah beres kalau HTML, CSS doang. Jadi nggak usah pusingin kode Next.js-nya karena kita di sini nggak belajar Next.js ya, sampling aja gitu. Berarti nggak ya, harus pakai bawaan Netlify karena tadi berbayar $9 ya, Mas Novan ya. ya. Berbayar Oke, $9 murah ya. sebulannya. Eh, oke, kayaknya cukup tuh yang DNS menarik tadi. Jadi caranya gampang ya, tinggal ngarahin IP terus apa tadi? CNAME ya, dengan syarat beli dulu domainnya. Kalau teman-teman masih belum kebayang cara DNS itu apa, itu ada di tutorial cloud kita yang sebelumnya ya, minggu-minggu yang saya ngisi. Itu saya udah pernah sampaikan cara beli, bahkan sampai belanjanya saya ajarin. Cara belanja domain. Waktu itu kita praktek di Dewa Web kalau nggak salah ya. Dari beli sampai kita arahkan ke website DNS manajemennya gitu. Silakan buka di Zoom record sebelumnya ya dengan judul DNS kalau nggak salah. Yang cPanel gitu. Oke, kayaknya udah beres nih praktek kita. Begini doang ya Mas Topan ya? Cuman berapa jam? Oh, ini cuma 5 menitan paling ya kan dari tadi. Tapi 5 menit ini habis 1,5 jam. Aja. Kayaknya Aduh, lumayan ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jadi kita udah bahas macam-macam lah di sini ada sampai ke bawah-bawah view dan next-nya ya. Padahal cuman mau bahas Netlify. Satu lagi deh saya request boleh nggak bonus buat teman-teman nih. Untuk teman-teman yang HTML CSS doang, tolong contohin ke Netlify. Yang tanpa view, tanpa React yang tadi pusing-pusing itu. bisa sih. Oke, coba minta tolong. Ada project static nggak? Ada 2 project. Saya bakalan coba yang book self ini nih. Kita coba lihat dulu source code-nya kayak apa. Ini cuman Oke. HTML, CSS, sama JavaScript doang. Nggak Oh, ada oke. kan index HTML. Ini filenya, ini CSS-nya. Lalu ada file JavaScript. Ya, buat JavaScript bikin interaktif doang gitu. Oke. Kalau misalkan kita lihat Coba open di lokal. di lokal, tampilannya bakalan kayak gini. Itu di klik kanan open with browser juga bisa kan? Iya, saya Oke, pakai sip. extension live server. Oke. Nah ini cuman kayak gini doang. Oke, mangga kita upload. Lalu upload. Uploadnya gampang banget ya. Kita new site, lalu deploy manually. Nah ini ternyata kalau di kayak FileZilla itu kan harus di zip dulu. Kalau di sini nggak perlu, kita cuman drag and drop aja ini si folder ini. Kita coba. Nah, drop. Udah. Udah gitu doang. Gitu Mantap. doang.
Jadi nggak pakai FileZilla, diupload FTP gitu ya, nggak usah ya? Nggak usah. Nah, udah beres. Soalnya cuman Hmm, HTML iya CSS aja iya. kan. Lalu Nggak ada kita proses deploy ya? nggak ada Kok deploy? Nggak ada proses build ya? build, build di skip semua. Oke. Kita buka. Nah, Wih, jadi sama mantap, masuk. Oh, gampang. tes 2023, save Itu save kemana sih? ke database lokal, ke localhost, Oh, localhost, local local storage, storage. localhost, Local host. local storage. Oke gitu teman-teman ya. Jadi sekaligus mengcover teman-teman yang baru belajar HTML, CSS biasa tanpa framework-frameworkan, gampang uploadnya ya. Ini gampang banget sih parah ini mah. Tinggal drag drop, udah jadi sama subdomainnya. Kalau cPanel itu kan kita harus pesan dulu ya, beli cPanelnya. Atau yang gratis, yang 00 web hosting gitu-gitu, wah lemot lah itu mah nggak usah dipakai. Kesini aja. Ini pakai Netlify ya, Hmm. gampang. Mending, ya, mending, mending. Enakin PC. Mm-mm. Oke, Masa kalau ya? udah nggak ada yang nanya, saya mohon izin mengakhiri Zoom-nya ya. Semoga teman-teman dapat ilmunya di Nadlifa ini. Praktek langsung, nonton rekamannya ya. Semoga bermanfaat. Sukses terus buat semuanya. Belajar yang rajin, belajar yang rajin kayak guru gua. Kasih tuh belajar yang rajin anjir. Ya semoga sukses lah pokoknya. Belajarnya biar lancar. Kalau bisa jadi developer yang Developer perumahan. ya, developer. Oke, minggu depan ketemu lagi. Minggu depan mulu. Di kesempatan berikutnya kita ketemu lagi bahas apa Mas Topan? Excel. Persel yang gak kalah menarik. Persel. Oke, thank you semuanya. Thank you, thank you. Thank you.